Ruqyah secara lafziyah, artinya suwuk. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. Para ulama sangat mendukung sekali dengan adanya praktisi dalam dunia ruqyah. Saya nggak ada jinnya, kok di ruqyah gimana? Ruqyah bocah wadon ngambil selbot, tuh di sini wae. Ruqyah secara lafziyah, artinya suwuk. Suwuk atau membaca jampi-jampi atau mantra. Sedangkan secara manawiyah, ruqyah adalah jika seseorang membaca doa kesembuhan disertai tiupan tanpa adanya ludah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ruqyah itu metode pengobatan untuk mengobati penyakit-penyakit yang diupayakan dengan bacaan-bacaan doa, baik itu dari Al-Quran, zikir-zikir maupun doa-doa yang lainnya. Saya mengenal ruqyah itu awalnya dari saya melihat acara di sebuah stasiun televisi, dan kebetulan rekan guru di Maris 1 ada yang menjadi anggota JRA di Kebumen, dan beliau kemudian memberi masukan, dan akhirnya saya diantar beliau ke pusat Jamiah Ruqyah Aswaja di Desa Tenuraksan. Sebelumnya saya tahu ruqyah itu dari televisi ya, yang kalau setiap pagi itu seperti mengobati orang-orang yang penyakit psikologis. Saya mengetahui pengobatan alternatif ruqyah ini dari SMK Ma'arif 1 Kebumen, yang waktu itu ada kegiatan LDK, saya mengikuti ruqyah massal. Jika doa tidak berhubungan dengan kesembuhan, maka tidak boleh disebut ruqyah. Kemudian setelah kita membaca doa-doa tersebut, airnya ditiupkan kepada air yang sudah dibacaan doa-doa tersebut dengan isyarah meludah dengan niat membuang seluruh penyakit, semua keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuh marki atau markiyah orang yang ruqyah tadi. Awalnya itu ada rasa sakit di area punggung, dan untuk rasa itu di keseharian saya itu seringkali mudah marah. Sebelum di ruqyah, saya sering merasa malas dan sering merasa iri dengan teman. Kadang saya merasa tidak suka dengan orang lain. Tidak ada larangan di dalam Islam, karena ruqyah itu sendiri yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Beliau beberapa kali mengobati para sahabat juga dengan doa-doa, dan itu tentunya juga diamalkan oleh para sahabat ketika mendapatkan ada seseorang yang sakit kemudian diobati dengan metode ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak dilarang di dalam agama, bahkan dianjurkan. Ruqyah itu sesuatu hal yang muncul dari agama, berarti pendapat itu harus berdasarkan agama, tidak boleh untuk pribadi. Jadi berdasarkan dari Al-Quran, surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk obat dan untuk rahmat untuk bagi orang-orang yang mukmin, dan tentunya bagi orang-orang yang tidak mukmin itu merupakan kerugian ya, karena tidak suka dengan Al-Qur'an itu. Makanya kita berusaha
berobat dengan Al-Quran. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nilai pahalanya. Di sisi lain mudah-mudahan Allah memberi obat atau memberi penawar. Termasuk salah satu hak Al-Quran. Salah satu hak Al-Quran adalah dijadikan obat, istighfar. Inilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak Al-Quran bagi kaum muslimin, muslimat yang seharusnya dipenuhi antara lain baca, dihafalkan, dibuat pedoman hidup, ditadaburi, diamalkan, dijadikan hukum, dan dijadikan petunjuk, dan dijadikan obat. Para ulama Nahdlatul Ulama tentunya sangat mendukung sekali dengan adanya praktek-praktek atau praktisi dalam dunia ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang NU sendiri, itu sangat mendukung. Bahkan sampai dibuatkan wadah namanya JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, yang itu di bawah LDNU. Itu artinya sangat mendukung sekali untuk upaya-upaya pengabdian kepada masyarakat melalui ruqyah ini. Orang muslim meyakini Al-Quran itu dengan izin Allah, namun masih ragu-ragu untuk berobat dengan Al-Quran, dikhawatirkan sebagai orang muslim dengan Al-Quran tidak meyakini, kurang yakin misalnya berobat dengan Al-Quran, yang dikhawatirkan ia termasuk golongan orang-orang yang meremehkan Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang mengacuh Al-Quran itu bukanlah golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita berusaha jangan termasuk golongan orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacukan. Surat Al-Furqan ayat 30. Ruqyah sendiri itu berfungsi untuk mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya medis maupun non-medis. Jadi bisa disembuhkan dengan ruqyah. Atau dengan kata lain bahwa ruqyah itu merupakan metode pengobatan menyembuhkan semua penyakit, baik medis maupun non-medis. Perbedaan setelahnya itu ya ada rasa rileks dan sakitnya agak berkurang. Setelah saya melakukan pengobatan ruqyah ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas serta mengurangi rasa malas dan nggak suka sama teman itu udah berkurang. Pesan untuk masyarakat ketika mengalami sakit atau hal-hal yang harus diobati, hendaknya untuk melakukan pengobatan menggabungkan antara medis ataupun ruqyah. Karena di situ terdapat permohonan-permohonan kepada Allah. Jadi di dalam meminum obat nanti tidak tergantung kepada obat, tapi akan tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memberikan kesembuhan, zat yang mengangkat penyakit. Pesan dari saya atas nama Divisi Ruqyah, karena di arus masyarakat pada umumnya identik dengan kesurupan. Lah ini pengertian ruqyah yang begitu Masya Allah. Kadang memahami itu hanya sepotong-potong. Ketika kita ruqyah, saya nggak ada jinnya kok di ruqyah gimana? Orang itu sudah menunjukkan bahwa kesombongan dia, bahwa dia seolah-olah tidak ada penyakitnya. Padahal tujuan kita mendekatkan diri dengan baca Al-Quran. Penyakit-penyakit yang tidak kelihatan, sirik, dengki, iri hati itu dianggap tidak penyakit, tapi ketika fisik jasad kami yang terkena penyakit itu dianggap penyakit. Padahal itu lebih parah lagi seandai kata penyakit hati, yaitu pengertian pada umumnya ruqyah bukan identik dengan kesurupan, tapi semata-mata kita berdakwah dengan Al-Quran, kita kembali pada tauhid, kita meluruskan supaya Al-Quran itu diamalkan. يشعر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أردوا أن يخرجوا منها منهم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيتها
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi